Hola, welcome to my YouTube channel. Ini pertama kali saya mengunggah video di YouTube dan karena saya mendapatkan tugas kuliah untuk melakukan sebuah simulasi wawancara. Dan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sangat bingung menjawab pertanyaan ketika sedang diwawancarai. Stay tune. Oh ya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share ke teman kamu. Untuk simulasi wawancara, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perusahaan kami. Hari ini kita akan mulai wawancara kerja ya. Silahkan jawab pertanyaan saya sesuai dengan keadaan kondisi real kalian saat ini. Silahkan jawab saja pertanyaan saya dengan jawaban yang sejujurnya dan apa adanya. Oke. Sebelum kita mengawali wawancara ini, silahkan untuk memulai perkenalan terlebih dahulu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalna Syuci Ramawati. Saya seorang mahasiswa di UIN Surakarta. Saya mempelajari tentang manajemen bisnis seperti yang saya. Dan saat ini saya belajar untuk bisa berbahasa Spanyol. Meskipun masih dalam tahap semula, saya memiliki ketertarikan di bidang bahasa dan dunia modis. Latar belakangnya oleh ibu saya yang sedang berjahit. Dan saya memiliki rasa ngintai yang tinggi terhadap bahasa. Saya mampu memahami bahasa Inggris dengan baik, namun terkadang ketika dihadapkan oleh native speaker, saya tidak masih gugup. Apa yang melatar belakangi Anda memilih jurusan tersebut saat kuliah? Saya menyukai bisnis tentu saja, meskipun keluarga saya bukan seorang pembisnis. Namun saya ingin berkontribusi untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi siapapun yang memiliki pendidikan rendah, namun memiliki skill yang tinggi khususnya di bagian mode. Dan keinginan atau cita-cita saya disetujui oleh keluarga, dan ini yang membuat saya memilih jurusan saya saat ini. Berikutnya, kesibukan dan kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama kuliah sebelumnya? Sebenarnya saya tidak memiliki kesibukan dan kegiatan yang saya lakukan setelah kuliah. Namun ketika disibukkan dengan tugas kuliah, maka saya akan mengajarkannya. Ya meskipun terkadang tidak selesai ketika menyangkut angka-angka, tetapi ketika saya tidak sibuk dengan tugas kuliah, maka saya akan membuat puisi atau menuangkan sepenggal cerita yang berjenis thriller atau dark romance. Dan terkadang saya sering membuka Instagram @jamie_erdian. Dia seorang psikiater yang saya sangat sukai ketika beliau menyampaikan sesuatu. Sebutkan alasan mengapa kami layak untuk memperkerjakan Anda, dan sebutkan apa saja kelebihan serta kekurangan kalian. Saya dengar bahwa posisi ini membutuhkan seseorang yang sangat fleksibel dan dapat bekerja dalam tim. Dan saya menyukai perusahaan ibu karena banyak hal yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan diri dan sekaligus mengembangkan perusahaan ini. Saya merasa tujuan saya dengan perusahaan ini sama, yaitu agar fashion di zaman dahulu bisa merambah dan menarik masyarakat, khususnya di era modern ini. Kelebihan saya adalah saya sendiri pribadi yang tepat waktu, jujur, dan dapat bekerja dalam tim. Namun, saya juga memiliki kekurangan yang masih saya perbaiki, yaitu terkadang ketika saya merasa gugup, maka saya akan jadi gagal. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Saya melihat bahwa perusahaan ibu telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun dan berkecimpungan di dunia fashion, di mana memiliki reputasi yang baik dalam hal produk maupun citra perusahaan. Dan saya mendengar bahwa perusahaan ibu juga akan melakukan fashion show di 2 kota untuk lebih memperkenalkan produk ibu ke masyarakat. Mengapa Anda tertarik untuk melamar di perusahaan kami? Karena saya tertarik di bidang fashion dan ingin membantu perusahaan untuk memperkenalkan lebih luas kepada masyarakat mengenai produk apa yang akan ibu kenalkan. Kontribusi apakah yang kira-kira bisa Anda berikan untuk perusahaan kami? Saya memiliki komitmen terhadap sebuah pekerjaan. Saya menjunjung tinggi kejujuran dan saya memiliki minat untuk belajar dan berkembang. Terutama saya memiliki ketertarikan di dunia mode yang mana perusahaan ibu juga sedang mengembangkan mode. Apakah ada niatan untuk melanjutkan pendidikan? Ya, setelah saya lulus di S1 ini dan jika memiliki dana untuk melanjutkan pendidikan, saya ingin melanjutkan ke sekolah khusus untuk dunia modis. Ada niatan untuk menikah dalam jangka waktu dekat?
Belum, karena selain saya masih belum siap, saya juga belum memiliki calon, karena menurut saya akan menikah ketika saya siap memiliki rumah tangga. Menurut Anda, apakah makna dari sebuah pekerjaan? Menurut saya, pekerjaan bisa menjadi identitas diri kita. Semisal ketika seseorang memandang pekerjaan sebagai sarana untuk mencari nafkah, tentu dia akan cepat bosan dan melihat pekerjaannya sebagai sebuah beban. Namun berbeda halnya dengan ketika seseorang memandang pekerjaan sebagai sarana mengembangkan diri, mencari relasi, dan menemukan hal-hal yang baru, dan tentu diri kita senang untuk mengerjakannya, maka kita akan lebih enjoy dan kita tidak akan melihat bahwasanya pekerjaan itu bukanlah sebuah beban. Apakah Anda termasuk orang yang lebih senang untuk bekerja dengan tim atau bekerja secara individual? Jika bekerja secara individual, sebutkan alasannya. Dan jika senang bekerja dengan tim, silakan sebutkan juga alasannya. Jujur saja, saya lebih menyukai bekerja secara tim karena kita akan lebih mengetahui perbedaan pendapat di antara tim itu sendiri, dan kita juga bisa belajar untuk menghargai sebuah perbedaan. Namun, ketika dihadapkan dengan orang yang tidak bisa menghargai pendapat saya, semisal dia menjadi egois tanpa mendengarkan pendapat orang lain, maka saya akan lebih menyukai bekerja secara mandiri. Jadi, mau itu mandiri maupun tim, tergantung situasi dan kondisi. Apakah Anda mampu untuk bekerja di bawah tekanan dan di luar jam kerja? Sebenarnya, saya tidak menyukai pekerjaan yang terlalu dikejar waktu karena itu membuat saya menjadi tidak enjoy. Namun, bukan berarti saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di bawah tekanan. Perbedaannya hanya berada di perasaan enjoy dan tidak enjoy saja. Dan itu tidak mengganggu apakah saya akan menyelesaikan atau tidak karena saya akan tetap menyelesaikannya. Lingkungan kerja seperti apakah yang Anda inginkan? Karena dari lingkungan bisa memberikan dampak bagi kesehatan saya, maka saya akan memilih lingkungan yang sehat, seperti hanya bersaing secara sehat, tidak berkata jorok, membantu sama ketika kita membutuhkan pertolongan, dan memiliki manner yang baik. Karena menurut saya, lingkungan kerja juga penting untuk tetap membuat kalian betah atau tidak betah. Seandainya kalian berada pada situasi dan kondisi yang tidak mengenakan menurut kalian, entah itu dari sisi rekan kerja, entah itu dari atasan kerja, entah itu dari kondisi pekerjaan kalian yang terlampau sulit, apa yang akan Anda lakukan? Jika dari sisi rekan kerja saya, mungkin dia menjakarkan dan tidak mau bekerja sama, ya saya akan mempertanyakan kembali apa kewajiban bagi orang yang sedang bekerja menurut dia. Karena menurut saya, menegurnya akan lebih baik daripada memendam perasaan jengkel. Dan jika kita terus memendam perasaan kesal, maka kita tidak akan tahu letak kesalahannya. Dan jika dihadapkan oleh sisi atasan kerja, bila mana atasan kerja saya bisa menerima pendapat saya, maka saya akan memberikan pendapat saya, dan saya akan menerima pendapatnya. Dan jika kondisi yang tidak mengenakan itu dari pekerjaan saya yang terlampau sulit, maka saya akan menanyakan kepada teman saya untuk membantu saya memecahkan masalah tersebut. Apakah saat ini Anda juga sedang dalam proses rekrutmen di perusahaan lain? Saat ini saya hanya melamar di perusahaan ibu, karena seperti yang saya katakan, saya ingin membantu perusahaan ibu untuk memperluas brand ibu ke masyarakat. Jadi itu yang membuat saya langsung, saya harus memasuki ini, saya harus melamar di pekerjaan ini. Seperti itu. Berapa gaji yang Anda harapkan di perusahaan kami nanti? Saya tidak terpatok untuk nominal sih Bu, karena ini pengalaman pertama bagi saya. Ibu bisa saja di awal saya bekerja untuk tidak menggaji saya. Jadi ibu bisa menanya saya berapakah yang pantas saya dapatkan. Baik, silahkan ajukan pertanyaan apabila ada. Untuk saat ini tidak ada yang akan saya tanyakan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Jadi saya rasa wawancara kali ini cukup sampai di sini. Semoga hasilnya memuaskan ya. Silahkan tunggu kabar dari kami, semisal dalam 7 hari ke depan kami mengabari Anda, berarti Anda dinyatakan lolos untuk masuk ke tahap berikutnya. Namun, jika kami tidak juga memberikan kabar untuk Anda, berarti mohon maaf, mungkin memang tahap seleksi kita cukup sampai di sini. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian contoh simulasi wawancara yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata yang tidak terlalu jelas didengar.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.